Terakhir, Buya, bagaimanakah caranya menghindari orang-orang yang munafik? Menghindari orang-orang yang munafik. Baik, santri, sebelum Buya menjawab lebih jauh ya tentang munafik ini, Buya harus meluruskan tugas Buya nih. Ini melalui taklim, itu juga didengar oleh banyak orang nih. Buya mau meluruskan bahwa yang dimaksud orang munafik itu sudah pasti kafirnya. Aneh Buya, kalau ada istilah munafik disematkan kepada orang Islam. Contoh misalnya nih, hei, jangan nggak bohong, atau kayak jadi munafik. Kan sabda Rasul, ayatul munafiki salasun. Jadi orang-orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, wa idza hadasa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Kamu berbohong, munafik. Itu sangat salah. Istilah munafik tidak boleh dipakai kepada sesama muslim. Itu mah bohong saja. Buya akan bahas lebih jauh nanti tentang hadis tadi. Jadi yang pertama Buya sampaikan bahwa istilah munafik itu untuk orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kemusyrikannya, menyembunyikan kefasikannya. Kalau kalian baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu, wah, itu ayat munafik itu paling banyak dibahas di awal surat Al-Baqarah. Kalau membahas orang-orang mutakin itu hanya 3 ayat, di ayat 3 sampai 5. Allah membahas orang-orang kafir cuma 2 ayat, 6 dan 7. Tapi Allah membahas tentang munafik dalam Al-Quran dari ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat itu. Jadi tidak boleh seenaknya mengatakan munafik. Kamu munafik. Waidah ada halapa, janji kamu ingkar. Kok disematkan ke orang muslim? Bukan. Jangan pernah mengatakan itu. Jangan pernah. Dan kalian jangan mau dikatakan orang munafik. Bukan, itu sudah beda jalan, beda pembahasan. Kalau ada teman kita ya orang muslim ingkar janji, suka katakan, kamu ingkar janji dong, jangan, kamu nanti munafik. Astagfirullah, sama dengan mengkafirkan kita itu ya. Nah, siapa Buya orang-orang munafik itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembunyikan kekafirannya masuk ke umat Islam, mengobok-obok ajaran Islam, mengobok-obok persatuan umat Islam. Tahu nggak kalian siapa Snuk Honggronya? Siapa yang tahu Snuk Honggronya itu siapa? Masa tidak tahu sejarah Snuk Honggronya? Snuk Honggronya itu orang Belanda yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk menghasut umat Islam di Aceh. Karena Aceh itu tidak pernah dijajah. Aceh itu, karena Aceh tidak mau ada orang datang melarang-larang macam-macam. Ini negara kami. Apa yang dipakai oleh pemerintah Belanda? Snuk Honggronya disekolahkan di Mekah dan Madinah. Orang kafir itu. Dia fasih bahasa Arabnya. Dia tahu terjemah Al-Quran. Oh ya, dia sekolah di Madinah dong. Dia sholat tapi pura-pura sholat. Dia umroh, tawaf pura-pura umroh, pura-pura tawaf, pura-pura sa'i. Kafir, musyrik. Snuk Honggronya itu.
Akhirnya setelah dia seperti ulama, pakai jubah, pakai sorban gini, datang ke Aceh seperti ulama. Dia masuk ke Aceh, sholat jadi imam, dia kafir. Kafir santri. Musyrik, dia menyembah kepada selain Allah. Suatu hari ada pengajian besar di Masjid Darussalam, Masjid Aceh yang besar. Penceramahnya Snuk Konggronya, orang Belanda yang seperti ulama pada kafir. Kumpulkan tokoh-tokoh ulama se-Aceh. Dan Belanda sudah mempersiapkan senjata mesin untuk membunuh para ulama di masjid itu. Bubar pengajian, habis para ulama, dibantai oleh Belanda. Kafir. Sholatnya pura-pura sholat, zakatnya pura-pura kafir dia tuh. Makanya pantas Allah menyampaikan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darki asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Masa iya sih orang, misalnya ada orang bohong ke kita, kamu munafik, masa langsung ke dasar neraka kita? Innal munafikina fid darki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Ya jelas dong, dia orang kafir, orang musyrik, menyembunyikan kekafiran kemusyrikannya, merusak tatanan umat Islam. Besar tuh dosanya. Pantas fid darki asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Itu kalau kita melihat tentang ini munafik, pertanyaan Buya, bagaimanakah caranya menghindari orang-orang munafik? Walam tajidalahum nasiro, tidak akan ada bagi mereka penolong pun seorang. Ya, nah, masuk ke ayat, masuk ke sabda Rasul. Hadis riwayat Bukhari, ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3, kalau berbicara bohong, kalau janji mengingkari janji, dan kalau dikasih amanah khianat. Bukan bohong yang kita biasa itu mau dosa bohong saja. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau bicara selalu dia berbohong. Bagaimana tidak berbohong? Karena dia menyembunyikan kekafirannya, selalu bohong pasti. Menyembunyikan kemusyrikannya, selalu bohong dia. Kalau dia bicara, maka selalu waidah hasada, waidah hadasa, kadaba, selalu bohong pasti. Waidah wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji selalu ingkar. Ya mana mungkin janji orang munafik benar? Ya, betul. Wah, tidak tuminakhona, dan apabila dikasih amanah pasti hianat. Pasti hianat karena sebetulnya mereka itu ya dikasih apapun oleh umat Islam, bentuk-bentuk kepercayaan pasti hianat untuk saudara-saudaranya yang kafir, untuk saudara-saudara yang musyrik. Coba lihat Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat 20. Di hadapan kita aku bersama kalian, mendukung kalian, tapi di belakang mereka datang ke setan-setannya, datang ke saudara-saudaranya yang sesama kafir. Sesungguhnya aku bersama kalian. Aku ini hanya memperolok-olok mereka. Ya, nah jadi Buya sampaikan bahwa jangan pernah menyematkan kalimat munafik kepada umat Islam. Kita harus marah. Mana munafik, saya bicara bohong. Jangan seenaknya.
Saya tidak menyembunyikan keimanan saya muslim saya. Itu menghina saya. Munafik itu kan orang-orang kafir dan musyrik yang menyembunyikan keimanannya. Aku ini muslim, mengucapkan 2 kali syahadat sholat, kita harus tersinggung. Jadi hadis yang tadi Sematul Baghdad itu ciri orang munafik. Memang orang munafik itu selalu begitu. Kita kembali ke Sendok Honggronya itu, orang Belanda ya, yang menghasut umat Islam di Aceh. Kira-kira bicaranya selalu bohong? Ya iya, karena dia punya tugas dari Hindia Belanda untuk menyembunyikan kekafiran, ya pasti selalu bohong. Sholatnya jadi bohong, zakatnya bohong, umrohnya bohong, hajinya bohong. Terus kalau dia berjanji pasti tidak mengingkari. Ya pasti nggak mungkin tepat janji kepada sesama muslim. Ya, nah, begitu. Nah, sifat orang-orang munafik itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 8 tuh sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, ya. Mereka mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Tuh. Yukhadi'unallaha waladina amanu, mereka menipu kepada Allah dan menipu kepada orang beriman. Wa may yahda'una ila anfusahum wa may yashurun. Tapi firman Allah, mereka tuh menipu dirinya sendiri, mereka tidak sadar. Orang munafik itu fi qulubi maradun, ada dalam hatinya itu penyakit. Fazadahumullahu maradu, apa ditambahkan penyakit pada saat umat Islam maju, umat Islam jaya, umat Islam bersatu, mereka nama-nama penyakitnya. Bukan senang. Walau madzabun alim bima kanu yakdibun, mereka mendapat azab yang menyakitkan ya, dikarenakan mereka berbohong. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innamaa nahnu muslihun, sampai ke bawah ya. Nah ini. Wa idza laqul ladina amanu, apabila bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan aku beriman. Kemudian wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi jika kembali kepada setan-setan mereka, balad-balad mereka, sama-sama orang kafir, sama-sama orang musyrik, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu. Kafir aku ini, membenci Islam gitu. Nah, inna ma'nahnu mustahzi'un, sesungguhnya tiada lain, kami ini hanya memperolok-olokkan Islam. Jadi harus paham gitu. Dari sekarang dan seterusnya, kakak atos, udah. Dari sekarang dan seterusnya bahwa jangan pernah mengatakan munafik kepada sesama muslim. Kalian kalau katakan munafik harus marah. Kalau ada umat muslim Islam berbohong, itu bohong saja, dosa bohong. Harus istighfar, kamu udah berbohong, apalagi pakai sumpah, kamu kan perat sumpah yang sudah saya jelaskan. Kamu kalau janji ditepati misalnya. Jangan sampai gak tepat janji. Ayatul munafik itu adalah munafik yang ya, orang munafik tidak ada kalimat lain. Siapa orang munafik? Orang kafir, orang musyrik yang menyembunyikan kekafiran dan kemusyrikannya. Nah, belum menjawab pertanyaan Bu Yani, belum. Kembali ke pertanyaan Bu ya. Bagaimanakah caranya menghindari orang-orang yang munafik? Baik. Kalau tentang ini ya santri, jangankan kita, baginda Rasul pun nangis di hadapan Allah karena enggak mampu menghadapi orang-orang munafik. Kan hati itu, di hatinya. Sedangkan baginda Rasul kan tidak bisa meneropong hati seseorang, hanya Allah yang tahu. Susah. Ya, susah santri menghadapi orang-orang munafik itu. Bagaimana caranya Bu ya? Ya tentu dalam hal ini pertama ya, kita memohon kepada Allah. Diberi petunjuk, diberi hidayah supaya kita bisalah paling tidak punya
naluri orang ini sepertinya munafik. Lihat latar belakangnya, dari mana dia asalnya, siapa orang tuanya gitu. Kalau Buya ke kalian percaya nggak ada orang munafik, kalian Muslim semua kan? Nggak ada. Tapi ke depan, apalagi dakwah marhamah sudah jaya gitu, kehancuran umat Islam itu kan masuknya orang munafik kan, seperti si Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh, astagfirullahaladzim. Susahnya menghadapi orang munafik. Berdoa kepada Allah. Penyusupan orang-orang munafik itu senjata orang-orang kafir yang harus kita betul menelaah gitu. Ya, mungkin setelah kita berdoa kepada Allah, terus berdoa, ada cara yang menurut Buya cukup baik lah. Tingkatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat erat sesama kita. Nanti orang-orang munafik menurut Buya ya tidak akan bisa sehebat itu. Meskipun mereka akan berusaha, tapi akan ketemu juga. Nah, ini kan berbicara tentang semacam harokah dakwah marhamah ya, yang baik. Berbicara tentang negara kita. Allah, astagfirullahaladzim, sekarang ini gonjang-ganjing negara, kesana kemari. Jangan jauh-jauh lah. Saat itu kita rame-rame ingin menggolkan RUU pornografi. Rancangan undang-undang pornografi menjadi undang-undang, kira-kira begitu. Semua ulama turun ulama ke jalan. Di bundaran HI itu sudah begitu sering para santri dan orang-orang muslim juga muslimah cepat RUU pornografi dijadikan undang-undang. Astagfirullahaladzim, nggak jadi-jadi itu RUU, rancangan undang-undang, tetapi rancangan undang. Buya yakin orang-orang munafik sudah masuk ke DPR. Orang kafir sudah jelas kelihatan kafir atau salib-salibnya, atau apalah tanda-tandanya jelas. Ini orang munafik itu musuh dalam selimut itu. Seperti Delilah kepada Samson. Itu kan kekuatan Samson itu luar biasa itu. Maka orang-orang musuh-musuh Samson mengutus seorang perempuan yang cantik namanya Delilah untuk nikah dengan Samson. Kemudian Samson pas mau tidur, kan kelemahan laki-laki itu pas mau tidur. Kang, kira-kira begitu. Kang, apa sih kelemahan Akang? Apa sih kekuatan Akang itu sebetulnya? Oh, jangan tahu, jangan tahu. Wah, Kang, masa ke istri sendiri? Makanya sabda Rasul, jangan seluruh rahasia kita diceritakan ke istri. Bukan suudon, tapi ada saat-saatnya kita ini perlu ada sesuatu yang memang menjadi kekuatan kita. Udah aja kalau Akang nggak mau, aku minta cerai. Waduh, ditinggalkan istri yang cantik, kan manusia normal Samson juga. Ya udah, kekuatan aku itu di rambut aku. Taulah Delilah, dia orang munafik, musuh dalam selimut, utusan musuh-musuh Samson. Pas Samson lagi terlap tidur setelah nafkah batin bilnya itu ya, dipotonglah rambut Samson. Setelah dipotong, dia bangun kaget, rambutnya sudah pendek dan Delilah sudah kabur ke orang-orang kafir lagi. Dia saat itu sangat lemah, manusia biasa. Tenaganya kan Samson itu luar biasa, kekuatan dari Allah itu. Sehingga dia ditangkap dan dibunuh oleh musuh-musuh Samson.
Ya. Orang-orang munafik sudah banyak ke DPR kita nih. Sudah ceritanya. Kok lama amat kata Buya, RUU jadi undang-undang. Keluarlah undang-undang pornografi. Buya sangat kaget, santri bagaikan melihat harimau di kebun binatang. Sudah ompong, kemudian pakai itu kandang besi gitu. Anak juga senyum ke harimau. Harimau bisa dibawa senyum dan sudah ompong, kemudian pakai gergaji, pakai itu ya kandang besi. Harimau apa itu? Harimau mainan namanya. Yang namanya harimau itu raja hutan. Keluarlah undang-undang pornografi. Lucu di dalamnya. Nggak ada tujuan umat Islam nutup aurat dan sebagainya ditulis di sana. Ada kecualinya. Kecuali kalau ada tayangan seni. Nah, makanya kan undang-undang pornografi sudah disahkan ceritanya. Tapi dangdut di mana-mana, pakaian seperti binatang. Masalah joget tidak ada masalah. Olahraga lah kita anggap joget itu. Tapi pakaian pendangdutnya kita lihat. Astagfirullahaladzim. Itu pakaian ahli lacur itu. Bagi laki-laki yang kurang iman itu bisa celaka itu. Tayangan-tayangan artis di TV. Sudah, itu katanya undang-undang sesuai dengan undang-undang pornografi. Ternyata undang-undang pornografi sudah dipangkas habis oleh orang munafik. Udah hati-hati nih dalam bernegara kalian nanti ke depan. Ya. Susah menghadapi orang munafik itu. Harus dengan tahajud, dengan doa, dengan saum. Mungkin bisa neropong dikit lah, ini orang munafik nih. Gitu. Itulah santri pertanyaan dari teman kalian ya, dari Ikhwan.